Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gani Pratama dengan nomor induk mahasiswa 101252209. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan satu materi dari mata kuliah pengantar manajemen. Adapun judul materinya adalah struktur organisasi. Dan pada materi ini terdapat 3 pokok pembahasan, diantaranya definisi struktur organisasi, kedua desain organisasi, ketiga mengapa terdapat perbedaan dari setiap organisasi satu dengan yang lainnya. Adapun pengertian struktur organisasi adalah pembagian kerja, hubungan wewenang, dan koordinasi antar bagian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Ini adalah merupakan kerangka kerja formal yang penting yang terdapat dari setiap organisasi yang ada. Selanjutnya saya akan menampilkan 3 pengertian menurut beberapa ahli. Pertama dari Stephen Perowin menyatakan bahwa organisasi merupakan sistem formal tugas dan hubungan pelaporan yang menentukan bagaimana karyawan mengkoordinasikan dan menjalankan pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, menurut Richard L. Duff, organisasi merupakan bagaimana tugas dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal dalam organisasi tersebut. Ketiga, menurut Mitzberg, organisasi adalah cara di mana pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas yang berbeda dan dikoordinasikan agar organisasi bisa mencapai tujuannya. Dapat kita ambil 3 poin penting dari 3 pengertian ini adalah: pertama, suatu organisasi pasti memiliki tujuan yang sama atau tujuan yang menjadikan organisasi itu berjalan. Kedua, dalam organisasi pasti ada pembagian tugas atau pendelegasian kepada setiap anggotanya. Yang ketiga, organisasi pasti membutuhkan yang namanya koordinasi dari setiap anggotanya. 3 poin ini yang menentukan bahwa organisasi itu akan berjalan mulus atau malah akan mendapat hambatan. Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang dibentuk dan dipisahkan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, yang dibentuk menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Struktur organisasi ini juga yang paling banyak ditemui di perusahaan, di kemasyarakatan, bahkan di pemerintahan. Contohnya di perusahaan atau di tempat kerja, terdapat beberapa departemen atau divisi seperti departemen gudang yang ditugaskan untuk menjaga stok, ketersediaan bahan baku, dan produk jadi. Kemudian departemen produksi yang ditugaskan untuk mengolah dan memproduksi bahan baku. Kemudian departemen marketing yang ditugaskan untuk memasarkan produk tersebut. Terakhir, departemen keuangan yang ditugaskan untuk mengelola keuangan yang ada di perusahaan. Kemudian struktur organisasi fungsional ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya, kelebihannya memiliki efisiensi yang tinggi karena setiap organisasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan memiliki spesialisasi atau skill yang mumpuni di divisi tersebut, sehingga dapat memfokuskan tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, jalur komando jelas. Tentu dari departemen yang lebih kecil, jalur komandonya ke atas yaitu direktur, kemudian jalur komando ke bawahnya yaitu anggota dari tim yang terdapat di divisi tersebut. Kemudian komunikasi di departemen menjadi lebih efektif. Kekurangan pada struktur organisasi fungsional ini, yang pertama, kurang fleksibel terhadap lingkungan. Yang kedua, koordinasi antar departemen akan menjadi tantangan karena kita harus menjaga koordinasi yang harmonis antar departemen supaya tujuan dari organisasi yang skala besarnya menjadi lancar dan tercapai. Sekarang kita memasuki mengapa organisasi dari tempat A dan tempat B atau dari perusahaan yang satu dengan yang lainnya pasti ada perbedaan dan tidak selalu sama persis. Menurut Stephen Perowin, organisasi mengapa selalu berbeda-beda dikarenakan
memiliki faktor-faktor penentu, di antaranya tujuan organisasi. Tujuan dari organisasi yang satu dengan yang lainnya pasti memiliki tujuan yang berbeda. Itulah yang menyebabkan struktur dari organisasinya pun menjadi berbeda. Kemudian skala organisasi atau ukuran dari organisasi tersebut, seberapa besar organisasi tersebut akan didirikan. Kemudian budaya dari organisasi tersebut. Selanjutnya teknologi, dan yang terakhir lingkungan eksternal yang menjadi penyebab perbedaan dari organisasi yang akan kita dirikan. Sehingga Stephen P. Robbins menyatakan dan menekankan tidak ada satupun organisasi atau struktur organisasi yang terbaik, sehingga kita harus mempertimbangkan kebutuhan dan keperluan dari organisasi yang akan kita bentuk. Sedangkan menurut Henry Mintzberg, mengapa perbedaan organisasi dapat terjadi? Karena terdapat juga perbedaan dari tingkat kerumitan tugas yang diemban, kemudian lingkungan, dan tingkat spesialisasi atau skill yang dibutuhkan dari organisasi tersebut. Kemudian Mintzberg juga menyusun konfigurasi dasar untuk struktur organisasi yang terdiri dari simple structure dengan karakteristik yang sederhana, hanya diisi oleh beberapa tim atau beberapa anggota. Kemudian mesin birokrasi yang memiliki ciri khas yang terstandarisasi dan memiliki aturan tertulis. Kemudian profesional birokrasi yang memiliki ciri dipimpin atau dibuat strukturnya oleh para ahli atau profesional dalam dunia kerja ataupun pemerintahan dan kemasyarakatan. Adapun divisionalized form yang dibagikan berdasarkan wilayah otonom, sehingga menjadikan pusat sebagai pengendali dan pengawasan terhadap beberapa daerah di subnya. Kemudian adhokrasi yang memiliki karakteristik atau ciri khas yang lebih fleksibel dan disusun berdasarkan suatu proyek ataupun kondisi yang dibutuhkan sehingga tidak tetap. Selanjutnya, desain organisasi menurut para ahli. Pertama, menurut Richard L. Duff yang menyatakan desain organisasi adalah proses menyusun struktur dan sistem organisasi untuk menciptakan koordinasi serta mencapai tujuan organisasi secara efektif. Kedua, menurut Gareth R. Jones menyatakan proses yang digunakan untuk memilih, mengelola struktur serta budaya organisasi agar perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungan dan mencapai tujuan organisasi secara strategis. Terakhir, menurut Stephen P. Robbins, desain organisasi adalah kerangka kerja formal yang mengatur tugas, wewenang, dan hubungan pelaporan dalam organisasi. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan inti dari 3 pengertian desain organisasi adalah suatu proses menciptakan atau manajemen pengaturan tugas, pembagian wewenang, memanajemen hubungan kerja, dan membentuk atau menentukan sistem pendukung guna mencapai efektivitas dan efisiensi ketika organisasi itu mewujudkan tujuannya. Dari pembahasan ini dapat kita tarik kesimpulan, struktur dan desain organisasi adalah fondasi keberhasilan, menjadi penentu pemilihan organisasi atau strategi yang tepat ketika membentuk suatu organisasi akan menciptakan organisasi yang adaptif dan berorientasi pada pencapaian tujuannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penggunaan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.